Halo teman-teman PPU TV, saya Azril dan rekan saya Sabrina, reporter TV dari Indonesia. dan selamat datang kembali di program acara Reko ID. Nah, kira-kira memasuki bulan Agustus ini ada headline baru apa sih di Indonesia? Untuk headline news kali ini, dan sebenarnya agak sedih sih ceritanya karena datang dari pandemi yang masih ada gitu loh, dan masih ada di Indonesia dan menjalar ke berbagai aspek di Indonesia, dari mulai industri, perekonomian, bahkan sosial juga kita kena gitu loh. Dan juga angka naiknya COVID-19 di dunia membuat rintangan kepada tidak hanya pemerintah tapi seluruh masyarakat di dunia. Apalagi kalau kita di Indonesia ya, berarti juga di Indonesia bakal kena nih. Contohnya sendiri seperti negara Jepang yang kemarin baru ada mengadakan Olimpiade Tokyo 2020. Nah, dengar-dengar nih yang Ina dapat dan Ina baca di situ, angka COVID-19 juga menaik nih karena adanya Olimpiade ini gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang Jepang ya, kalau di negara kita sendiri gimana sih, Zul? Nah, untuk di Indonesia sendiri itu alhamdulillah Indonesia mengalami getting better lah soal angka COVID ini. Nah, kita untuk per tanggal 6 Agustus kita tuh tercatat ada 507.000 kasus dan itu sudah mengalami penurunan sebanyak 10.935 kasus. Nah, itu artinya banyak perubahan. Itu artinya pemerintah bekerja sangat baik dalam menangani kasus COVID-19 ini, ya tentunya dengan dibantu kita semua rakyat-rakyatnya gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya, kita bisa dapetin info ini tuh dari mana sih gitu kan? Teman-teman bisa update jumlah COVID-19 di Indonesia, jumlah kasusnya itu di covid.go.id. Nah, itu info valid dari Satuan COVID-19 di Indonesia, Satuan Tugas COVID-19 di Indonesia gitu. Kemudian nanti kalau misalnya mau cari-cari tentang COVID, langsung tuh kita semua bakal ke sana ya. Iya, betul. Nah, ngomongin banyak kasus nih di Indonesia, pas banget nih. Kalau Azril sendiri tahu nggak sih arti dari herd stupidity? Herd stupidity itu something habitual. Benar. Apa tuh? Kalau misalnya kalau boleh tahu herd stupidity itu exactly-nya tuh apa sih? Oke, the exactly about herd stupidity sendiri itu adalah menggambarkan abai pemerintah dan masyarakat terkait virus pandemi COVID-19 ini. Kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, gampangnya mah ya, kalau misalnya banyak orang-orang ya yang percaya sama konspirasi dan juga ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksinasi di Indonesia. Padahal kalau kita lihat-lihat mah jelas-jelas pemerintah mah udah capek-capek ya buat mendistribusikan vaksin ke seluruh pelosok Indonesia gitu. Benar banget, apalagi vaksin ini sudah menjadi solusi global. Benar, solusi global. Iya, jadi vaksin ini sendiri itu sudah mengalami kenaikan dari efektivitasnya sendiri. Jadi kita udah nggak usah takut lagi nih soal pakai vaksin. Benar. Apalagi sekarang tuh sudah ada metode baru melalui metode mRNA gitu. Tapi mungkin masih dikembangkan lagi untuk digunakan secara massal gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya belum vaksin nih, segeralah vaksin. Jadi biar kita tuh bisa kembali lagi ke kondisi awal gitu. Nah, untuk angka sendiri, angka vaksin di Indonesia itu sudah mencapai 22 juta untuk dosis kedua dan 46 juta untuk dosis pertama. Jadi udah banyak banget gitu. Nah, maka itu ya, kalau misalnya tadi Azril udah ngejelasin kasus COVID dan data-datanya. Semoga aja Azril dengan adanya herd immunity atau kekebalan kelompok di Indonesia ini dipastikan bahwa masyarakat telah sadar akan adanya vaksin sebagai perlindungan buat kita memprevent vaksin buat masuk ke dalam diri kita. Dan juga kalau misalnya kita kena COVID nih, gejala-gejala yang akan kita rasakan tuh nggak separah itu gitu. Kalau menurut Azril sendiri gimana? Ada nggak tuh? Maksudnya ada banget. Nah, kalau misalnya kita tarik mundur lagi nih ke belakang dari awal 2021, pemerintah Indonesia itu udah punya langkah marketing buat buat mengiklankan si COVID, maksudnya vaksin COVID ini. Gitu. Jadi awal tahun kemarin itu sudah disiarkan penyuntikan vaksin ke presiden kita dan disiarkan secara nasional. Jadi itu diharapkan bisa mengajak warga-warga untuk ikut vaksin. Pemimpin aja divaksin, masa kita warganya enggak gitu kan. Nah, terus
untuk perkembangannya sekarang tuh angka kesembuhan COVID-19 di Indonesia itu juga sudah terus meningkat, udah mencapai di 83%. Oh, 83%. Iya, 83%. Itu kan angka yang cukup tinggi ya. Tinggi banget sih, Dan alhamdulillah. pemerintah tuh melihat hal tersebut bukannya melonggarkan PPKM, tapi malah mengetatkan. Artinya pemerintah tuh juga punya langkah tegas untuk menekan angka COVID-19 ini. Jadi itu yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Kalau misalnya pemerintah tuh harus tegas, tapi mungkin memang masih ada pro dan kontranya gitu. Nah, kalau misalnya dari Ina sendiri, kira-kira ada apa sih, maksudnya kenapa angka vaksinasi di Indonesia ini bisa cepat banget nih gitu? Kira-kira. Pastinya karena peran ini ya, peran pemerintah juga dan juga peran kita semua masyarakat dalam mau nggak nih kita melawan vaksinasi di Indonesia, maksudnya melawan COVID-19 di Indonesia, mau nggak nih kitanya dulu gitu loh. Dan juga pemerintah, kalau kita yang mau, pemerintahnya pasti bakal ngasih Jalan. masih bakal ngasih jalan gitu loh. Contohnya adalah pendistribusian vaksin ini gitu. Tahu nggak sih Zira, by the way kita kan tadi ngomongin pemerintahan gitu kan. Ternyata yang Ina dengar ya, ternyata nggak cuma pemerintah loh yang mendistribusikan vaksin, tetapi berbagai instansi di Indonesia juga berperan besar dalam menjunjung tinggi angka COVID-19 biar lebih menurun gitu di Indonesia, apalagi menjunjung tinggi herd immunity. Contohnya itu pada tanggal 13 Juni 2021, perusahaan Hippie Indo dan juga Tokopedia mereka memberikan vaksin ke puluhan ribu mitra UMKM. Itu baik banget kan, kalau menurut ini itu baik banget gitu loh. Iya nggak sih, baik banget. Jadi dan juga iya baik banget gitu loh. Nah, Ina sendiri sih mau nanya ke Azril, kira-kira kalau selain perusahaan startup siapa lagi ya yang punya andil besar itu dalam ngomong soal andil pendistribusian vaksin ini. Pendistribusian vaksin. Indonesia punya headline terwow sedunia, yaitu ada fans BTS Indonesia. Fans BTS Indonesia, kalian memang sangat hebat karena ada apa, Azril? Mereka mengadakan vaksinasi massal untuk warga Indonesia sebanyak 10.000 dosis. Bayangin, itu banyak banget ya sih. BTS Army. Iya, BTS Army men. Mereka juga bukan cuma fancen doang, tapi mereka juga bikin, maksudnya menggelar vaccination center gitu. Jadi kayak ini bagus banget, sampai dinotis sama Dirjen WHO. Masih kayak bagus banget kan. Jadi warga Indonesia ini juga bisa dilihat oleh warga dunia antusiasmenya di program vaksinasi ini gitu. Nah, semoga vaksinasi Indonesia makin terus ada di mana-mana gitu loh, dan juga mengenai seluruh pelosok-pelosok Indonesia ya, Zril. Iya, betul banget. Memasuki bulan Agustus, kira-kira ada apa lagi nih yang baru? Nah, ngomongin tentang bulan Agustus ini emang identik banget dengan vaksin, di mana ada orang-orang yang mau dosis kedua kan ya, dan banyak banget orang di luar sana yang ngantri rela berjam-jam loh di GBK, di tempat-tempat lainnya itu buat vaksin doang. Alhamdulillah banget deh akan hal itu. Tapi ngomong-ngomong ya, gak cuma itu doang loh. Gak cuma tentang vaksin doang nih yang lagi trending, tapi juga masuki bulan Agustus ini ada tanggal yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu adalah tanggal 17 Agustus, di mana hari itu adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Dengan situasi pandemi seperti ini, salah satu bentuk perayaan kemerdekaan Indonesia adalah dengan adanya program vaksinasi merdeka oleh Polda Metro Jaya. Nah, kalau Polda Metro Jaya berarti ini untuk area Jakarta aja gitu ya? Jakarta. Tapi mungkin kalau misalnya nanti kita harus research lagi ya kalau di luar Jawa itu ada apa aja. Tapi untuk sekarang di Jakarta ada vaksinasi merdeka. Nah, untuk vaksinasi merdeka sendiri itu bekerja sama dengan Gojek dan beberapa e-commerce lainnya. Jadi teman-teman yang mau khususnya untuk daerah Jakarta bisa mendaftarkan melalui Gotix untuk daftar di program vaksinasi merdeka ini gitu. Nah, kalau misalnya bukan warga Jakarta mau daftar vaksin di mana? Kalau Ina sendiri tahu nggak aplikasi apa nih yang buat daftar vaksin? Jujur, Ina sendiri belum tahu sih kalau untuk vaksinasi merdeka, karena kan baru-baru banget nih Agustus tanggal 1 sampai 17 gitu. Belum tahu sih kalau Ina sendiri. Emang di mana tuh Zril kalau boleh tahu? Kalian bisa daftar di vaksinasiMerdeka.id. Buat yang non Jakarta bisa daftar di Halodoc untuk mencari vaksinasi terdekat, atau di website yang sudah disediakan oleh pemerintah lainnya gitu. Nah, kalau misalnya kita butuh dari vaksinasi merdeka, vaksinasi merdeka itu apa sih, Nek? Oke,
Kalau ngomongin vaksinasi merdeka, jujur banyak banget pasti orang-orang luar sana kan setelah nonton video kita, vaksinasi merdeka apaan nih? Banyak banget pasti kan yang nanya gitu loh. Jadi kalau untuk vaksinasi merdeka sendiri adalah bentuk perayaan kemerdekaan Indonesia. Program ini akan dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus sampai 17 Agustus. Di mana tanggal 17 Agustus ya adalah apa coba Zril? Tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan Indonesia. Benar. Nah, dalam pelaksanaan vaksinasi merdeka ini, program ini menghadirkan mitra Alo Dokter untuk mendukung program vaksinasi ini gitu. Oh, iya. Dan juga banyak banget orang-orang luar sana yang bingung kan kalau misalnya mau ke website resminya di mana gitu loh. Nah, website resminya itu ada di www.vaksinasimerdeka.id gitu. Ini tersebar di seluruh DKI Jakarta nih. Benar. Nah, Zril, by the way, ini mau nanya nih, kalau menurut Azril sendiri gimana sih pendapat Azril tentang peran instansi-instansi yang tadi kita omongin tuh, ada Gojek, ada Alodok, ada Polda Metro Jaya, itu terhadap vaksinasi. Menurut Azril peran mereka gimana sih terhadap vaksinasi sekarang ini? Peran industri swasta di program vaksinasi ini tentunya sangat penting banget ya. Karena kita juga mendapatkan contoh dari perusahaan-perusahaan startup ini gitu kan. Jadi ini juga bisa menunjukkan kembali muhasabah buat warga Indonesia. Misalnya kita tuh juga ada namanya semangat gotong royong. Iya gitu. Jadi it's not all about business, but it's all about humanity too gitu. Jadi kita harus ikut untuk membantu sesama. Kalau misalnya kita punya power nih, semakin banyak power yang kita punya. Kalau kata Benjamin Parker nih. Iya. Apa tuh? With great powers come great responsibilities gitu. Nah kalau misalnya menurut Ina sendiri, kalau di sini dari konteksnya di sini Polda X Gojek gitu ya. Polda X Gojek. Itu menurut Ina gimana nih? Nah kalau menurut Ina sendiri sih, jujur peran instansi ini memang harus ditepuk tanganin lah ya istilahnya ya. Karena dalam ini semua mereka itu cara mereka mengapresiasi para sukarelawan yang tadi kan dapat, kalau nggak salah tuh dapat ini ya Zril ya, dapat GoTix apa? Iya, mereka dapat voucher GoFood pertama. GoFood. Kedua, mereka dapat uang transfer melalui GoPay. Mereka dapat free ride buat untuk vaccination volunteer. Mereka dapat free go ride. Mantep banget ya. Gokil nggak? Gokil gila. Itu bentuk dukungan dari Gojek. Nah, tadi kita sudah membahas soal data. Udah data banyak banget. Faktanya gitu kan. Sekarang tidak lengkap namanya Reko ID kalau misalnya tidak ada reportase. Benar. Kalau ada reportase kota Reko ID berarti harus ada yang namanya reportase. Betul banget. Nah, Benar. sekarang kita sudah terhubung dengan reporter kita, Icuk, yang akan melaporkan langsung gimana sih keadaan di sana. Dia juga bakal wawancara orang-orang di sana nih. Boleh langsung kita sudah tersambung dengan Icuk. Silakan Icuk. Terima kasih Azril dan juga Sabrina. Saya sekali Syuk Ramadan dalam live report Reko ID. Siang ini saya sudah berada di salah satu titik terselenggara vaksinasi merdeka di Mall Metro Kebayoran, Jakarta Selatan, di mana sejak Jumat 6 Agustus 2021 pagi telah diberlangsungkan vaksinasi merdeka dalam rangka penyambutan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada Selasa 17 Agustus 2021 mendatang. Vaksinasi ini diklasifikasikan remaja dengan rentan usia sekitar 12 hingga 17 tahun dan dewasa dengan usia 18 tahun ke atas. Penasaran kan seperti apa proses vaksinasi mereka di titik ini? Yuk kita langsung masuk. Sebelum memasuki ruangan vaksinasi, kita dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan seperti poster yang tertempel di depan saya ini. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga pemeriksaan suhu tubuh oleh panitia. Saat ini saya sudah berada di dalam Mall Metro Kebayoran dan tepat di belakang saya ini adalah meja registrasi di mana para peserta vaksinasi harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan vaksinasi ini. Syarat dan ketentuan berlaku seperti yang tertera pada baliho besar di pintu masuk Mall Metro Kebayoran, seperti fotokopi KTP untuk peserta vaksinasi dewasa, fotokopi kartu keluarga untuk peserta vaksinasi remaja, dan juga alat tulis pribadi untuk mengisi data diri. Uniknya, di meja registrasi ini disediakan mesin fotokopi bagi peserta yang tidak membawa fotokopi yang dimaksud. Setelah melakukan registrasi, peserta vaksinasi akan diantarkan oleh panitia yang bertugas ke tempat vaksinasi. Panitianya cukup ramah dan informatif ya. Saya pun dijelaskan mengenai vaksinasi ini baik dari segi proses maupun manfaat yang panitia dan peserta rasakan. Suasana Mall Metro Kebayoran ini juga terlihat cukup sepi, meskipun masih ada beberapa kedai makanan dan minuman yang beroperasi. Seperti inilah situasi yang ada di Mall Metro Kebayoran, Jakarta Selatan.
Dapat dilihat di belakang saya saat ini aktivitas vaksinasi tampak cukup sepi. Hal ini dikarenakan bahwa waktu sudah menunjukkan sore hari dan menurut pernyataan panitia setempat bahwa waktu kunjungan teramai peserta vaksinasi ini pada pagi hari tadi. Rata-rata peserta yang melakukan vaksinasi di sini adalah RW 3, khususnya RT 1 dan juga RT 2. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dukungan dari Kapolda Metro Jaya, yang mana dukungan ini merupakan bagian dari semangat gerakan Tagar Bangkit Bersama yang diinisiasi oleh Gotoh, perusahaan gabungan Gojek dan Tokopedia. Dalam mendukung vaksinasi mereka ini juga, Gojek memberikan perjalanan GoRide dan GoCar gratis bagi para relawan yang bertugas di gerai vaksinasi COVID-19, serta diskon harga perjalanan GoRide dan GoCar bagi para peserta vaksinasi mereka. Selain itu, Gojek juga mendistribusikan insentif kepada para relawan dan juga voucher GoFood kepada ratusan peserta vaksinasi mereka ini. Wow, menarik ya! Tempat seluas ini membuat lajur vaksinasi dibagi menjadi dua. Satu sisi menghadap ke arah barat dan sisi lainnya menghadap ke timur. Lajur inilah yang nantinya diperuntukkan bagi mereka yang akan mengantri vaksinasi ini. Nama akan dipanggil satu persatu oleh setiap tenaga kesehatan yang selanjutnya mereka akan disuntik. Kedua lajur ini dipisahkan oleh kon besar dengan panjang setiap lajur diperkirakan mencapai 5 meteran atau bahkan bisa lebih. Setelah disuntik, peserta vaksin dihimbau untuk menunggu efek samping jika ada dengan durasi sekitar 15 menit. Yang kemudian, mereka akan dipanggil kembali untuk menukarkan kartu registrasi dengan kartu vaksin. Saya sudah bersama saudari Kaila, salah satu peserta vaksinasi remaja. Baik, saudari tinggal di mana? Ulu Jami. Oke, bagaimana perasaan saudari telah melaksanakan vaksinasi merdeka di daerah sini? Senang dan tempat vaksin terjangkau. Oke, baik, terima kasih. Lalu, apakah manfaat vaksinasi merdeka ini kepada diri Anda sendiri terlebih sudah diadakan di daerah sini? Saya menjadi lebih sehat dan saya mendapat banyak promo dari Gojek. Oke, terima kasih saudari Kaila. Baik, saat ini saya sudah berada bersama Mas Dana selaku panitia vaksinasi yang ada di sini. Mungkin Mas Dana bisa cerita terkait proses vaksinasi dari kemarin hingga saat ini bagaimana, Mas? Kalau untuk prosesnya sendiri sih kita punya target sih untuk 4 hari ini itu totalnya itu ada 4.000 orang, dan 2 hari pertama kita sudah mencapai hampir 1000-an sih, hampir 1000-an. Dan yang 2 hari ini kemarin update sih kurang lebihnya baru 500-an sih untuk peserta vaksin ya, untuk peserta vaksin. Kemudian kalau untuk kendala kebanyakan sih opini dari masyarakat di sekitar sini, mereka cenderung takut sih dengan ya isu-isu dari beberapa orang yang mereka tahu, jadi itu yang membuat mereka takut untuk divaksin. Dan lebih kayak malas keluarnya juga sih, rata-rata sih seperti itu kalau kami coba interview beberapa peserta vaksin sih, seperti itu. Oke, baik Mas. Kira-kira dari total seperti yang tadi Mas sebutkan, apakah ada berapa dosis vaksin yang diberikan, yang distribusikan ke daerah ini? Kalau target dari Departemen Kesehatan yang kami bekerja sama lembaga tersebut sih, kami diberi target sih yaitu 4.000. Cuman memang karena kurangnya educate ke masyarakat sih, jadi mereka takut untuk vaksin, takut ini takut itulah gitu ya, berbagai macam opini dari mereka. Dan selebihnya ya paling malas keluar sih, seperti itu. Oke, baik Mas, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya dan maaf mengganggu. Setelah mendengar pernyataan dari peserta dan juga panitia vaksinasi mereka ini, dapat terlihat jelas antusiasme warga untuk ikut vaksinasi merdeka ini. Terlebih, dengan apresiasi yang mereka dapatkan setelah vaksinasi COVID-19 tersebut. Sekian informasi yang dapat saya berikan dari Mall Metro Kebayoran, Jakarta Selatan. Baik, silakan kembali ke Anda, Azril dan Sabrina. Oke, terima kasih banyak Icuk. Gila, antusiasme banget ya orang-orang di sana. Gila, maksudnya kayak wow banget gitu loh. Betul banget. Semoga dengan makin banyak masyarakat yang telah divaksin ini bisa membangun herd immunity atau kekebalan kelompok yang tadi kita udah ngomongin, sehingga kondisi Indonesia, maksudnya kondisi Indonesia Getting better. Iya, getting better dari segi ekonomi maupun kesehatan gitu. Just kayak speed recovery in Indonesia. Betul banget. Mungkin bisa dilihat ya tadi antusiasme warga itu seperti apa di program vaksinasi merdeka di sana gitu. Jadi mereka bisa kembali memeluk keluarga mereka tanpa harus khawatir soal percovidan ini gitu. Amin. Mungkin kalimat terakhir
dari Azril untuk di suasana kemerdekaan ini. Cepat pulih negeriku, salam kemerdekaan, selamat HUT RI ke-76. Sekian liputan kami pada program Reko ID kali ini. Saya Sabrina. Dan saya Azril, mewakili segenap kru yang bertugas. Pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube PPTV. Dan follow semua sosial media kita biar nggak ketinggalan berita-berita lainnya dan juga reportase kota lainnya. PPTV, dari pelajar untuk pelajar.